Selamat datang di kelas Gerakan Sosial Global. Dalam sesi pengantar ini, ada dua hal yang akan kita diskusikan, yakni pertama, mengapa kita sebagai penstudi hubungan internasional dan ilmu politik mempelajari gerakan sosial global. Yang kedua adalah bagaimana kita mempelajari gerakan sosial global. Saya ingin memulai kelas ini dengan sebuah cerita. Mungkin teman-teman masih ingat Juni yang lalu, 2020, di tengah situasi global pandemi, di tengah situasi ketika negara-negara di dunia menerapkan kebijakan lockdown, sebuah demonstrasi yang sangat masif muncul dan berkembang di Amerika Serikat. Dari satu kota di Minneapolis berkembang ke kota-kota yang lain, bahkan melebar ke hampir semua belahan dunia. Gerakan yang kemudian disebut sebagai Black Lives Matter. Terlepas dari perdebatan media mainstream yang memframe isu ini, yang dipicu oleh kematian George Floyd, seorang kulit hitam, oleh seorang polisi di Amerika Serikat, semata-mata sebagai isu rasisme, atau bahkan media-media lain yang mengcapture, yang memframe isu ini sebagai buah dari politik populisme yang diterapkan oleh Trump. Kalau kita belajar tentang global social movement, kalau kita tertarik pada teori-teori tentang gerakan sosial, kita akan bertanya, mengapa kematian seorang George Floyd memicu kemarahan dan gerakan yang demikian masif? Bukan hanya di Amerika, tapi juga di negara-negara dunia yang lain. Bagaimana gerakan ini diorganisir, apalagi dalam situasi global pandemi ketika orang sangat relaktan, sangat enggan, sangat berhati-hati untuk keluar rumah. Bagaimana gerakan ini yang awalnya isunya adalah isu soal kulit hitam, kemudian melebar kepada isu-isu yang lain. Di Australia misalnya, di Australia Barat misalnya, demonstrasi Black Lives Matter diartikulasikan sebagai upaya untuk menulis ulang tentang sejarah kolonial di Australia. Misalnya patung James Sterling, gubernur pertama di Australia Barat, yang dulunya dianggap sebagai semacam bapak pembangunan di Australia Barat, di plakatnya diubah sebagai orang yang terlibat dalam kekerasan kolonial dengan satu slogan, "He belongs in a museum, not on our street." Penulis besar dari Kenya dan juga aktivis Ngugi wa Thiong'o mengatakan bahwa semua masyarakat pasca kolonial bisa mengaitkan diri dengan gerakan Black Lives Matter. Mengapa isu tentang Black Lives Matter itu menjadi terglobalisasi? Mengapa demonstrasi yang bermula di satu kota di Amerika Serikat yang dipicu oleh kematian seorang bernama George Floyd bisa melebar bukan hanya dalam skala intensitas yang demikian masif, tapi juga dalam hal isu. Dia membuka kotak Pandora sejak bagi orang-orang, bagi para aktivis untuk menanyakan ulang, untuk merumuskan agenda tentang bagaimana memaknai dunia yang adil. Ilustrasi yang kedua adalah apa yang secara global disebut sebagai Battle of Seattle, yakni tentang demonstrasi transnasional yang melibatkan para aktivis dari hampir semua belahan dunia di kota Seattle yang berupaya menggagalkan pertemuan tingkat tinggi WTO yang punya agenda untuk melakukan liberalisasi perdagangan dan liberalisasi ekonomi. Demonstrasi ini merupakan salah satu demonstrasi yang sangat besar yang orang menyebut sebagai salah satu historical turning point bagi apa yang disebut sebagai transnational movement, karena para aktivis yang terlibat dan agenda-agenda yang mereka tuntut beyond nation state, di luar agenda-agenda tentang kebijakan pemerintah, di luar tentang agenda-agenda kebijakan negara. Mereka datang dari berbagai kalangan, dari berbagai negara dengan beragam isu yang disatukan oleh upaya untuk menentang apa yang disebut sebagai liberalisasi. Slogan-slogan yang mereka gunakan, banner-banner yang mereka gunakan adalah tentang tuntutan untuk shutdown WTO, untuk pembubaran WTO, pembubaran lembaga-lembaga internasional yang dianggap, yang dipersonifikasikan sebagai kekuatan untuk liberalisasi ekonomi. Nah, itu 20 tahun yang lalu. Kalau kita melihat sekarang, demonstrasi-demonstrasi atas nama perlawanan terhadap neoliberalisme
jarang sekali diwujudkan dalam banner atau dalam slogan tentang anti-WTO. Mengapa gerakan-gerakan anti neoliberalisme saat ini tidak relatif jarang sekali menggunakan banner-banner melawan tiga lembaga ini? Saya kira salah satu jawabannya adalah bahwa neoliberalisme sebagai suatu struktur opresi yang mengubah dan mengatur hampir semua aspek kehidupan juga mengalami dinamika. Kalau 2 dekade yang lalu, global forces atau kekuatan global yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap laju neoliberalisasi adalah 3 lembaga yang disebut sebagai unholy treaty tadi. Saat ini, saya kira neoliberalisme sudah bergerak jauh lebih masif, jauh lebih dalam. Neoliberalisme bukan hanya soal sesuatu yang dari luar, tapi neoliberalisme sudah ada di sini. Musuh kita adalah soal Omnibus Law. Musuh kita adalah soal misalnya tentang liberalisasi pendidikan tinggi. Dengan melihat dinamika tersebut, kita bisa menyaksikan bahwa bentuk-bentuk gerakan sosial, strategi-strategi yang digunakan, isu-isu yang digunakan, itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana dinamika struktur yang dianggap opresif, yang menjadi sebab atau menjadi konteks bagi lahir dan berkembangnya suatu gerakan sosial. Nah, dari 2 ilustrasi tersebut, saya ingin menekankan 2 dimensi. Pertama, bahwa membicarakan tentang gerakan sosial, tuntutannya, dinamikanya, bentuk, dan strateginya tidak bisa dilepaskan dari dinamika konteks besar, struktur besar yang dianggap sebagai opresif, yang kita namakan sebagai neoliberal globalization, sebagai salah satu order yang hegemonik yang menata kehidupan dunia saat ini. Jadi secara spesifik kelas ini, ketika kita membicarakan tentang gerakan sosial, kita akan membatasi dalam konteks gerakan sosial yang muncul dan berkembang against the context of neoliberal globalization. Yang kedua, dari 2 ilustrasi tadi, yang akan kita tegaskan, yang akan kita kaji dalam penelitian ini adalah bahwa melihat perspektif-perspektif yang beragam dalam 2 hal. Pertama adalah dalam memahami bagaimana gerakan sosial itu muncul. Yang kedua adalah dalam konteks strategi bagaimana gerakan ini dijalankan. Mempelajari gerakan sosial global sangat penting dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Pertama, terutama terkait dengan tren yang baru dalam kajian hubungan internasional yang menekankan pada dimensi aktor non-negara. Selama sekian waktu, disiplin ilmu hubungan internasional sangat state-centric, sangat dikuasai oleh pendekatan yang menekankan negara sebagai unit analisis, yang menekankan negara sebagai point of view utama untuk melihat global politics. Alasan yang kedua, mempelajari gerakan sosial global juga sangat penting untuk memahami dinamika global politik yang tidak hanya semata-mata di-capture atau dipahami sebagai sesuatu yang sistemik, yang fungsional dan mekanistik. Dengan mempelajari gerakan sosial, image global politik adalah contagious. Image global politik, citra politik global adalah konflik. Namun, berbeda dengan tradisi realisme yang sangat dominan dalam kajian HI, yang melihat global politik sebagai konflik antar negara karena mereka memaksimasi kepentingannya dalam hal membangun aliansi dan berkompetisi. Melalui perspektif gerakan sosial global, kita mendapat gambaran tentang global politik yang sifatnya adalah konfliktif, tapi basis utama dari konflik tersebut bukan semata-mata interest yang dibayangkan sudah melekat dalam negara dan negara tinggal melakukan memperjuangkan kepentingannya, tetapi bahwa dengan menggunakan perspektif dalam gerakan sosial global, kita akan mendapatkan cerita bahwa citra global politik, image global politik adalah rangkaian pergulatan, perjuangan dari beragam visi tentang bagaimana dunia mesti ditata, bagaimana dunia mesti di-govern, bagaimana dunia mesti dikelola. Dengan demikian, kajian tentang global social movement sifatnya adalah normatif. Normatif dalam arti bahwa
orientasi utama dalam kajian gerakan sosial global ini bukan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial, tapi adalah bagaimana mengubahnya. Dengan demikian, belajar tentang global social movement sebetulnya adalah suatu bentuk dari kritik ideologi. Bagaimana memahami dunia sekarang dan bagaimana kita berupaya mengubahnya, mewujudkan tata ideal tentang bagaimana dunia yang adil, yang sejahtera, yang emansipatoris bisa diwujudkan. Hal kedua yang akan kita diskusikan dalam kelas pengantar ini adalah bagaimana mempelajari gerakan sosial global. Di awal saya sampaikan bahwa kelas ini dirancang untuk membantu mahasiswa membuat desain penelitian tentang gerakan sosial global. Sehingga dalam kelas ini jangan harap bahwa kita akan mendiskusikan apa itu social movement, apa itu gerakan sosial, mana yang disebut sebagai gerakan sosial dan mana yang bukan gerakan sosial. Saya kira Anda bisa membaca literatur sendiri tentang definisi gerakan social movement dan serangkaian parameter tentang apa yang disebut gerakan sosial dan apa yang bukan. Jadi hal pertama yang akan dilakukan dalam kelas ini adalah starting point-nya bukan berangkat dari definisi tentang apa itu social movement dan apa yang bukan dan bagaimana karakter-karakter atau parameter untuk mendefinisikan gerakan sosial. Tapi titik berangkat yang akan kita gunakan dalam kelas ini adalah contending perspektif tentang global social movement, tentang ragam perspektif yang memberi penjelasan bagaimana suatu gerakan sosial itu muncul dan berkembang dan bagaimana dinamikanya. Hal yang kedua yang akan kita lakukan dalam kelas ini adalah bahwa kelas ini didesain untuk kelas yang berorientasi pada penelitian. Jadi kelas ini mungkin tidak cocok bagi Anda yang tertarik gerakan social movement untuk menjadi aktivis. Dalam kelas ini akan lebih banyak diorientasikan untuk mendidik Anda sebagai peneliti gerakan sosial. Jadi jangan harap setelah lulus kelas ini Anda bisa crafting global social movement yang masif. Itu saya kira di luar dari target kelas ini. Secara spesifik struktur kelas ini atau cara bagaimana kita memahami gerakan sosial global dalam kelas ini akan dibagi dalam 3 tema besar. Yang pertama adalah melihat atau menganalisis tentang dinamika struktur operasi dalam kaitannya dengan manifestasi gerakan sosial. Di awal saya sampaikan dalam ilustrasi bahwa gerakan sosial, bentuk, strategi, dan karakternya sangat bergantung atau dipengaruhi oleh dinamika struktur besar yang dianggap sebagai konteks bagi lahir dan berkembangnya gerakan sosial. Jadi dimensi yang pertama adalah memahami bagaimana konteks besar ini, yakni karakter dalam neoliberal globalization, melahirkan potensi-potensi, situs-situs konflik yang memungkinkan perlawanan, politik of resistance itu bisa dimunculkan. Hal kedua yang akan kita lakukan dalam kelas ini adalah dengan menekankan pada dimensi contending approaches, dengan menekankan pada pendekatan-pendekatan yang dominan dalam kajian gerakan sosial. Yang akan kita lakukan adalah kita akan memeriksa asumsi-asumsi teoretik utama dari pendekatan-pendekatan yang beragam ini, dan kita akan melakukan assessment kritis terhadap pendekatan ini dan bagaimana membuat desain penelitian dengan pendekatan-pendekatan yang kita bahas dalam sesi-sesi ini. Klaster ketiga yang akan kita diskusikan dalam kelas ini adalah dalam kaitannya dengan strategi gerakan. Tentu ada banyak sekali strategi gerakan, namun dalam kelas ini saya akan memfokuskan pada 2 hal, yakni strategi gerakan yang menekankan pada klaster apa yang disebut sebagai politik hegemoni, dan strategi gerakan yang menerapkan metode yang disebut sebagai anarki atau multitude. Yang pertama, pendekatan yang percaya pada politik of representations dan masih percaya pada pentingnya engaging the state. Sementara yang kedua adalah pendekatan yang percaya bahwa movement atau karakter gerakan dalam situasi saat ini lebih tidak terorganisir, lebih leaderless, dan tidak perlu bergantung kepada politik of representations. Jadi yang pertama adalah melihat hubungan antara manifestasi gerakan dalam kaitannya dengan struktur of operation. Yang kedua adalah melihat contending approaches on global social movement, dan yang ketiga adalah kajian tentang strategi gerakan.